kesempatan kali ini kita akan membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word dengan memanfaatkan toolbar style ya. Ini ada toolbar style, jarang sekali digunakan, tapi kita akan belajar menggunakannya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Untuk menampilkan daftar isi, kita menggunakan reference, kemudian table of content. Ya, tabel konten, kemudian nanti kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar menggunakan insert table of figure. Nanti kita akan gunakan menu ini untuk membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Baik, untuk mempercepatnya kita akan langsung praktek cara mengaktifkan tabel of content, reference, update tabel of content ya. Kita coba membuat pada dokumen baru. Kita buat dokumen baru seperti ini. Oke. Katakanlah kita sudah memiliki sebuah dokumen. Halaman judul. Ini ada judul penelitian misalnya. Kemudian ada halaman pengesahan. Kemudian ada daftar isi. Kemudian di bawah daftar isi ada bab 1. Bab 1 misalnya pendahuluan. Kemudian ada bab 2 tentang tinjauan pustaka. Ada bab 3 tentang metodologi. Kemudian ada bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Oke. Masing-masing ini kita akan letakkan pada halaman yang berbeda. Contoh kita punya, kita kontrol enter dulu, kontrol enter. Ya, kita sudah punya dokumen sebanyak 7 halaman. Oke, kita punya 7 halaman dan kita akan letakkan setiap halaman, setiap judul pada halaman yang berbeda. Nanti kita akan tampilkan daftar isinya pilih secara otomatis. Caranya adalah kita memanfaatkan file. Oke, kita coba buat file ini menggunakan heading 1, heading 2, dan ada heading 3 ya untuk subbab. Misal kita letakkan kita blok atau kita letakkan kursor juga bisa. Amannya kita blok, klik heading 1, maka secara otomatis akan muncul pada navigation pane. Cara menampilkan navigation pane ini adalah klik view, kemudian kita centang, klik navigation pane seperti ini. Ini adalah ruler, garis yang untuk menggaris margin kiri kanan atas bawah. Nah, untuk pengaturan font, ya misalnya kita menggunakan Times New Roman ya pada daftar isi. Untuk mengubah secara otomatis juga bisa. Kita klik, kemudian kita rubah Times New Roman dengan ukuran 12, kita bold dan kita gunakan huruf berwarna hitam, dan kita gunakan huruf besar semua ya. Kita gunakan huruf besar semua, uppercase seperti ini, dan kata tengah. Nah, cara lain untuk menggunakan, kemudian kita update dulu, klik kanan pada heading 1, update heading ini. Maka secara otomatis seharusnya semua yang kita klik menggunakan heading 1 akan menjadi pengaturan seperti daftar isi. Contoh kita lakukan pada bab 1, kita letakkan kursor di sini, klik heading 1, maka secara otomatis dia akan menggunakan format seperti daftar isi tadi. Bab 2, bab 3, klik heading 1, bab 4, klik heading 1, ya sudah seperti itu. Oke, dia berada di rata tengah dan menggunakan format seperti ini. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama, klik reference, klik table of content, custom, klik
tema tabel konten, dan di sini kita hanya menampilkan misalnya subbab saja, bab saja ya, halaman bab dan subbabnya. Nanti kita buat subbab misalnya. Oke, klik modify, setelah itu TOC1, TOC2, TOC3. Artinya ini TOC1 untuk pengaturan tabel of content 1, yaitu bab, TOC2 subbab, TOC3 subbab. Kita setting dulu. Ya. Halo. Kita lanjutkan untuk TOC1. Pada bagian sini preview untuk menggunakan, kita rubah ya, menggunakan font Times New Roman. Ini masih menggunakan body. Kita klik modify, kita ganti formattingnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12 dengan kondisi format bold ya, dicetak tebal. Kemudian kita klik format, klik paragraf. Ini kita menggunakan pengaturan, apakah menggunakan spasi before dan after-nya, kita nolkan saja. Kita gunakan 1,5 spasi untuk jarak antar paragrafnya. Klik OK, kemudian OK lagi. Sekarang kita atur TOC2 untuk subbab dengan perlakuan yang sama, Times New Roman dengan font 12. Tidak perlu di bold ya. Kemudian pada paragraf afternya 0, 1,5 spasi. Oke, jarak left dari pinggir, dari tepi kiri ke menjorok ke dalam, kita coba gunakan 1 cm ya untuk subbab. Oke, kita klik OK, semuanya sudah fix. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, secara otomatis akan menampilkan daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 secara otomatis. Kita bisa menuju ke halaman 4 dengan cara mengklik di sini, bab 1 pada halaman 4, kita klik di 3 diagram, view, di 3 diagram ini, navigation pane. Nah, kita klik, kita akan secara otomatis menuju ke halaman yang kita klik. Demikian. Kemudian contoh kita belum membuat subbab ya pada daftar isi. Di sini belum ada subbab. Ya, kita coba kita klik nih buat subbab ini, subbab 1 dan subbab 2, subbab 3. Salah dengan subbab 1. 1.1, 1.2, kemudian 1.3 titik spasi ya. Kita coba buat di sini juga, enter. 2.1 titik subbab, 2.2 titik subbab. Oke. Kita coba buat, klik pada subbab 1, klik heading 2. Dia secara otomatis mengganti. Kenapa? Karena kita belum membuat pengaturan pada heading 2. Seperti itu. Harus kita edit secara manual saja. Titik 1 titik masih. Dan kita gunakan Times New Roman font 12 dengan warna hitam. Kemudian setelah itu kita bold. Setelah itu kita update style ya. Secara otomatis akan muncul pada 3 diagram atau navigation pane. Kita klik subbab 2-nya, klik lagi heading 1, heading 2, klik pada bab subbab 3, 1.3, kita klik, secara otomatis akan muncul. Nah, sekarang kita menuju ke daftar isi. Kita klik di daftar isi, klik kanan, akan muncul jendela Windows, update field. Setelah itu kita update seluruhnya, entire tabel. Kemudian klik OK. Ya, ini dia tabel yang baru kita buat, tabel of content. Pada halaman yang sama. Contoh, misalnya kita buat subbab 1.2 ini di halaman ketiga. Misalnya kita enter menuju ke halaman
Ini halaman 5. Kita menuju ke halaman 5, sementara di daftar isi belum terupdate. Kemudian kita update sekarang, update field, update entire tabel, maka secara otomatis dia akan berubah ke halaman 5. Demikian, semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.